Halo Sobat Baku Hantam. Indonesia pernah memiliki julukan sebagai macan Asia ketika Indonesia sangat condong ke blok timur di era Presiden Soekarno. Yuk, mari kita bahas. Persahabatan antara Presiden Soekarno dengan pemimpin Soviet waktu itu yaitu Nikita Khrushchev memang sangat akrab, dan hubungan kedua pemimpin ini mempresentasikan bagaimana dekatnya Soviet dan Indonesia kala itu. Nah, Indonesia pada saat itu menjadi pihak atau teman yang paling diuntungkan karena banyaknya bantuan dari Soviet, mulai dari pembangunan, militer, hingga bantuan dana yang dikucurkan oleh Soviet ke Indonesia. Namun ternyata hubungan antara Soekarno dengan Nikita Khrushchev ini sudah terjalin bahkan sebelum Khrushchev naik menjadi Perdana Menteri Soviet waktu itu. Lebih tepatnya ketika Nikita Khrushchev masih menjadi pemimpin Partai Komunis Soviet waktu itu pada tahun 1953 hingga 1954. Nah, ketika Khrushchev ini naik menjadi Perdana Menteri, ya kita tinggal panen hasilnya, bos. Dan salah satu hadiah pertama yang diberikan oleh pemimpin Soviet ini ke Indonesia yang tidak terlupakan adalah pemberian pesawat Ilyushin Il-14 ke Indonesia pada saat itu. Hubungan Indonesia pada tahun 1958 hingga 1964 memang semakin dekat dan semakin condong ke Soviet. Ini terbukti ketika Soekarno dan Nikita Khrushchev saling berbalas kunjungan kenegaraan satu sama lain. Jadi Soekarno terbang ke Soviet, Nikita Khrushchev juga sering datang ke Indonesia. Kunjungan ini diawali ketika Presiden Soekarno datang ke Soviet pada tahun 1956, kemudian dikunjungi balik oleh Nikita Khrushchev pada tanggal 18 Februari 1960. Nah, setelahnya Soviet mengatakan dukungan penuhnya kepada Indonesia pada 26 Februari tahun 1960. Nah, komitmen Soviet ini nggak cuma omon-omon belaka, bos, tapi Soviet mengucurkan dana yang sangat besar untuk membantu perekonomian, pembangunan, hingga militer Indonesia. Nah, pada saat itu, kebetulan Belanda masih menjajah beberapa wilayah Indonesia dan masih menduduki Papua. Soekarno berniat untuk mengusir full total Belanda dari Indonesia. Maka, untuk mengusir Belanda, kita membutuhkan persenjataan yang satset, bos. Rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum. Nah, kebetulan ada kawan jauh nih kan, Nikita Khrushchev ya kan. Pinjam dulu lah 100 ya kan. Ya, bahkan pengadaan alutsista yang sangat masif di era Bung Karno ini memberikan cikal bakal Indonesia sebagai macan Asia pada saat itu. Ini macan Asia dalam artian sebenarnya sih, bos. Bukan macan-macan mangap kayak petugas partai ya kan. Dalam periode tersebut, kapal perang dan pesawat tempurlah yang paling banyak didatangkan untuk Indonesia. Bantuan militer untuk Indonesia saat itu diperkirakan bernilai 2,5 miliar dolar. Indonesia mendapat 17 kapal perang untuk TNI Angkatan Laut. Saat itu Indonesia bahkan mendapat kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet, yaitu kapal kelas Sverdlov. Kapal ini dibekali dengan 12 meriam sebesar 6 inch. Gila, ini buat ngancurin jamban sama dinding kontrakan triplek 3 mili kalian pasti jebol, bos, sampai ke jamban-jamban terakhirnya. Nah, kita tahu juga Indonesia mendapat KRI Irian, salah satu kapal perang yang sangat besar di bagian belahan bumi selatan, dengan awak 1.270 orang dan ada 60 perwira di kapalnya. Gila, ini udah setara kapal induk sih zaman dulu nih. Kapal ini juga dilengkapi dengan berbagai torpedo, puluhan meriam, dan juga senjata otomatis di atas deknya. Kapal ini juga menandai kapal perang pertama Soviet pasca perang yang diberikan kepada negara asing. Ini kita bisa berpikir atau berpendapat bahwa Soviet sangat mempercayai Indonesia sih pada saat itu. Sangat-sangat mempercayai. Ini salah satu flagshipnya loh, dikasihin ke Indonesia. Kalau sekarang mungkin ya ibarat Moskva kelas lah, bos, yang udah almarhum ya kan, atau mungkin ibarat Rusia ngasih kapal selam nuklirnya lah ke Indonesia ya kan. Sementara untuk angkatan udara, Indonesia menjadi kekuatan udara yang paling ditakuti di bagian selatan. Pasalnya Indonesia mendapat 20 unit pesawat tempur MiG-21 Fishbat, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat tempur high subsonic MiG-17, dan ada 10 pesawat supersonik MiG-19.
Indonesia juga memiliki armada 26 pengebom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev, Badger A dan Badger B. Ini membuat Indonesia menjadi salah satu dari hanya 4 bangsa di dunia yang memiliki pesawat pengebom, antara lain Rusia, Amerika, Inggris, dan Indonesia. Gila nggak tuh? Wow sih, wow. Nah, 6 dari antara Tu-16 ini merupakan varian Tu-16KS yang mampu dibekali dengan rudal anti kapal kometa. Ini rudal anti kapal kometa ini memiliki bobot sekitar 1 ton per bomnya. Selain pesawat pengebom, pesawat tempur, kapal perang Indonesia juga dihadiahi dengan 12 kapal selam Whiskey Class plus 2 kapal untuk memasok suku cadangnya. Nah, ketika Bung Karno pensiun ya otomatis semuanya runtuh, bos. Bahkan beberapa juga dijadikan museum. Jadi sayang banget sih 12. Kita pernah punya sampai 12 unit satu lusin loh, bos. Ngeri-ngeri sedap, bukan? Nah, kesemuanya ini memang Soekarno persiapkan untuk melaksanakan operasi Trikora pada saat itu. Ini merupakan sebuah operasi militer yang disiapkan untuk melawan Belanda di wilayah Irian Jaya atau Papua sekarang namanya. Saking kuatnya ini, sebelum tempur skala besar aja, Belanda hanya mampu bertahan 1 tahun dari operasi ini. Karena operasi ini dilaksanakan pada bulan Desember 1961 dan berakhir pada tahun 1962. Nah, kelar Belanda nih, nggak cuma bantuan militer yang diterima oleh Indonesia, tapi Soviet juga memberikan sejumlah peralatan dan pinjaman untuk proses produksi dan penambangan timah dan juga berbagai bahan tambang berharga di Indonesia. Jadi Soviet juga mau Indonesia bisa ngembangin industrinya sendiri, bos. Bahkan Soekarno secara pribadi juga meminta bantuan Uni Soviet untuk melaksanakan pembangunan Stadion Gelora Bung Karno untuk mendukung perhelatan Asian Games pada tahun 1962. Ente belum makmur aja udah mau menggelar event-event internasional. Visioner sekali pemimpin pada zaman itu ya. Atau makan gratis. Pada makan gratis, makan ini harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Bandingkan dengan makan gratis. Nah, pembangunan Gelora Bung Karno sendiri didanai oleh pinjaman lunak dari Soviet yaitu sebesar 12,5 juta dolar. Nah, yang spesialnya ini ternyata Soviet juga mengirimkan berbagai insinyur dan desainer untuk membantu pembangunan Gelora Bung Karno. Namun, setelah jatuhnya Soekarno, ya ente tahu sendirilah kemana alutsista-alutsista yang membuat kita menjadi macan Asia tersebut. Bahkan kabarnya beberapa alutsista yang flagship itu dipreteli, ada yang bilang dipreteli dan juga ditarik kembali oleh Uni Soviet kembali ke asalnya karena Soviet nggak mau berbagai teknologi yang ada di dalamnya dibongkar-bongkar, dioprek-oprek oleh blok barat. Dan selanjutnya kan setelah Bung Karno ya dilanjutkan oleh Pak Harto yang ya kita tahu sangat cenderung untuk membeli alutsista made in Barat. Wah, Pak Biden mana nih Pak Biden? Jadi bagaimana menurut kalian mengenai sejarah singkat kedekatan hubungan Indonesia dan Soviet ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di samping warung nasi rawon langganan Caimin di Afdifka.